Pemirsa, terjadi kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan di jalur utama Bangkalan, Madura. Akibatnya 2 orang mengalami patah tulang, sementara 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Anda lihat pemirsa, beginilah kondisi dari kecelakaan yang terjadi. Sejumlah warga tergeletak dan tak sadarkan diri di pinggir jalan, sementara warga lainnya terjebak di dalam mobil. Hingga kemudian dievakuasi oleh petugas kepolisian lalu lintas Bangkalan. Laka beruntun ini berawal dari sebuah kendaraan yang melaju kencang dari utara menuju arah terminal Bangkalan, sementara dari arah selatan menuju jembatan Suramadu terjadi padat kendaraan. Nomor polisi M1906ND tiba-tiba mengarah ke jalur berlawanan. Diduga supir ngantuk, mobil oleng dan menabrak kendaraan pickup di depannya. Dan kendaraan yang berada di belakang kemudian juga ikut menabrak. 2 orang supir mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Sementara 3 orang penumpang mengalami luka ringan. Dan akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang. Nah, ini Anda lihat pemirsa, 2 mobil yang bertabrakan dan juga mengakibatkan warga ataupun juga para penumpang yang ada di dalamnya mendapatkan perawatan. Kita akan segera tahu bagaimana kondisi dari korban kecelakaan ini, termasuk juga penyebab pastinya dari kecelakaan ini. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Ibda Sis Eko selaku Kanit Laka Polres Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Pak Eko, sebelum nanti kita akan bahas mengenai kronologi kecelakaan, saya ingin sekali mengetahui bagaimana kondisi para korban saat ini Pak, yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ya, baik, sampai saat ini kami informasikan untuk korban dari semuanya ada 5 orang. Dari 5 orang itu sementara 1 orang yang harus dirujuk ke rumah sakit Solo karena menderita patah tulang kaki kanan. Sementara yang 4 mengalami luka ringan sudah pulang, sudah bisa pulang dan rawat jalan. Baik, sudah ada yang bisa pulang, tinggal rawat jalan. Nah, tinggal ada 1 lagi yang harus mendapatkan perawatan lebih lagi karena patah tulang. Mungkin bisa ceritakan Pak, kondisinya seperti apa, bagian tulang atau bagian patah di mana saja di bagian tubuhnya dan perawatan seperti apa yang dibutuhkan? Haruskah kemudian operasi dan sebagainya Pak? Ya, jadi menderita patah tulang kaki kanan karena tinggalnya ada di Demak sehingga dirujuk di rumah sakit Solo karena lebih dekat. Sementara yang lain bisa pulang karena kondisinya ringan, lecet-lecet maupun memar. Pak Sis, ini kan mobilnya yang kecelakaan sempat menuju ke arah yang berlawanan atau jalur arah yang berlawanan. Apa yang menyebabkan terjadinya hal ini, Pak? Ya baik, tadi pada saat kita interview di rumah sakit, karena kondisi masih luka namun bisa menjawab. Jadi hasil pemeriksaan awal disampaikan bahwa pengemudi itu ngantuk. Jadi dia perjalanan dari Demak dengan tujuan Pesarian Saihona Holil Bangkalan, yaitu wisata religi. Namun karena dipaksakan, yang bersangkutan mengakui ngantuk, namun pada saat terlibat kecelakaan sudah tidak ingat, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Artinya dia berpindah jalur berlawanan arah yang menurut dugaan kami mengalami micro slip atau tidur saat. Sudah berapa jam dia ini mengemudi, Pak? Ya baik, dia mengemudi mulai jam 22 dari Demak, namun sempat berhenti kemudian melanjutkan perjalanan karena dia pengemudi tunggal sampai di Bangkalan, tidak ada pengganti, namun mengalami kecelakaan di Jalan Halim atau Jalan Lingkar Timur. Untuk kecepatan dari mobil itu, Pak, apakah memang lajunya sangat kencang? Dari keterangan saksi yang ada di lapangan, dia memang berjalan atau laju kendaraan cukup kencang, dugaan lebih dari 50 km per jam. Pada saat berjalan, itu 2 arah, dan kemudian dia tiba-tiba berpindah jalur, masuk jalur lawan arah. Baik, bersama berapa orang Pak? Atau ada berapa orang lagi dalam mobil itu Pak?
Baik, jadi dalam kendaraan itu jumlahnya ada 6 orang, itu memang rencana ke wisata religi, penumpangnya 5, pengemudi 1. Baik, Pak Asis Eko, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan kepada kami. Semoga juga korban ini bisa mendapatkan perawatan dan cepat pulih dan juga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Putri. Selamat malam.